Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bagi wanita yang masih mengalami haid atau mengalami rutinitas datang bulan, maka tentunya harus paham mengenai darah haid ini. Khususnya di bulan suci Ramadan yang bagi orang yang bersangkutan dia tidak boleh menjalankan ibadah puasa, tidak boleh menjalankan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran selama dia mengalami masa haid tersebut. Nah, bagaimana mengenali haid ini? Mungkin bagi sebagian orang agak rancu karena mungkin kedatangannya tidak berurutan harinya, putus, datang, putus, dan sebagainya. Jadi begini, seorang wanita yang mengalami haid, minimal haid itu adalah 24 jam atau sehari semalam. Artinya begini, kalau darah itu kurang dari sehari semalam, darah itu kurang dari 24 jam, maka itu istihadah. Dianggap bukan haid. Seperti namanya pagi hari dia melihat darah. Kemudian siang hari, sore hari, malam hari enggak. Maka itu bukan haid. Kenapa? Karena itu hanya sekali saja datangnya. Tidak lagi keluar pada masa berikutnya. Tapi kalau keluarnya pagi hari datang, ada siang hari, sore, sampai besok pagi tetap masih ada, walaupun terputus antara 1 jam ke jam berikutnya, maka ini menjadi darah haid karena sudah melampaui batas minimal durasi haid, yaitu sehari semalam atau 24 jam. Berapa lama biasanya? Biasanya 6 atau 7 hari atau 1 minggu, 1 pekan lamanya kebiasaan, kebanyakan. Maksimal haid itu 2 minggu, 14 hari atau ada yang mengatakan 15 hari. 15 hari masa maksimal durasi haid. Artinya di hari ke-16 walaupun dia masih mengalami melihat darah, maka itu di hari ke-16 bukan lagi haid, tetapi istihadah. Dia sudah stop tidak puasanya, stop tidak sholatnya, stop tidak baca Qur'annya di hari ke-16. Kenapa? Karena sudah selesai masa haidnya. Yang 16 itu berarti masa istihadah. Lalu bagaimana kalau di pertengahan dari hari pertama sampai hari ke-15 datangnya itu terputus, umpamanya 1 hari dapat, kemudian 2-3 hari terhenti, 3 hari datang, di hari ketiga datang lagi. Ini tentunya jarang. Kalaupun ada yang mengalami seperti itu, maka hitungannya begini. Dia melihat kebiasaannya. Apakah biasanya 1 minggu atau biasanya 2 minggu, 15 hari. Kalau biasanya 1 minggu, maka di hari pertama, hari kedua ada darah, itu haid. Di hari ketiga, keempat, kelima tidak ada darah, maka mungkin dianggap selesai haidnya. Dia mandi, mungkin ya dia mandi. Ternyata di hari kelima ada lagi darahnya. Berarti di hari kelima itu masih masa-masa haidnya karena kebiasaannya dia tidak. Bagaimana yang sudah puasa? Ya, dianggap ini puasanya menjadi batal ya, karena dia puasa pada masa haid. Dosa tidak, dia nggak dosa karena tidak tahu kalau dia itu masih masa haid ya. Maka nanti dia wajib mengqadha puasanya berapa hari? Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, berarti 6 hari dia tidak puasanya. Bagaimana kalau umpamanya lebih dari 7 hari, hari ke-8 ke-9 masih ada darah haid? Karena maksimal masa haid itu 15 hari, maka di hari ke-8, ke-9, ke-10 masih ada darah, berarti itu masih dianggap sebagai darah haid. Tapi tidak berlaku di hari ke-16. Hari ke-16 itu sudah selesai masa haidnya. Maka kepada para ibu-ibu yang masih mengalami darah seperti ini, tentunya dia harus mengingat-ingat dan juga mengingat-ingat kebiasaannya dahulu, berapa lama haidnya, agar pakai itu. Atau memahami warna darah haid, kemudian baunya, kemudian juga
mungkin ya warnanya, saya paham warnanya. Warnanya bagaimana? Kita nih bisa kenalin. Kalau darah luka itu merahnya merah cerah, merah yang agak terang. Tapi kalau darah haid merahnya merah pekat, merah yang cenderung ke hitam-hitaman atau ke coklat-coklat. Itu bedanya. Kemudian mungkin ya maaf ya, mungkin ada baunya yang berbeda. Kenali dulu. Kalau darah luka itu tidak terlalu amis ya. Darah haid mungkin beda, akan beda baunya. Dan kemudian juga kebiasaannya. Kalau dia biasa 7 hari selama ini sebelum terjadi ketidakteraturan haidnya, biasa 3 hari. Maka itu masa-masa kebiasaan yang kita harus dipaksakannya. Artinya begini. Kok tiba-tiba haid saya sampai 10 hari